Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih memberikan nikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul bermuajahah di SDN Negeri 4 Kedondong dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita selalu agungkan kepada Habibina kita, wasafiina Nabi Muhammad kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dewan Guru yang paling spesial, yang paling saya hormati, Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Kedondong, Ibu Hajah Emi Mulyani, serta rekan saya CGP Angkatan 9, Ibu Helwina SPD, Bapak-bapak, Ibu Guru SDN Negeri 4 Kedondong yang saya banggakan. Pertama, kita di sini akan mengadakan acara atau kegiatan destinasi budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan Indonesia Raya, ketiga nanti sambutan, dan keempat penutup. Selanjutnya nanti akan ada presentasi dari kami CGP Angkatan 9 nanti yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, dan nanti juga ada Ibu Helwina. Baik, untuk menyingkat acara selanjutnya atau menyingkat waktu, kita mulai saja acara ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyingkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru diharapkan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Connected. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Kita silakan duduk kembali. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan dipersembahkan oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Emi Mulyani. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN 4 Kedondong serta peserta CGP Angkatan 9 UPTD SDN 4 Kedondong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya sampai yaumil kiamat. Amin ya robbal alamin. Disconnected. Angkatan 9 mudah-mudahan dalam pendidikan ini diberikan kelancaran, kemudahan sampai nanti lulus dalam mengikuti pendidikan program guru penggerak, dan mudah-mudahan semua Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di UPTD SDN 4 Kedondong dapat mengikuti jejak teman kita yang ada di sini untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu semua sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ya, sebagai guru harus dari kita dulu sebagai guru menunjukkan sikap positif kita kepada anak supaya anak tersebut dapat mengikuti apa yang kita lakukan ya. Budaya positif sebenarnya di sekolahan ini ya banyak sekali. Contohnya salaman kepada guru, berdoa sebelum memulai pelajaran. Banyak ya Bapak Ibu. Kemudian memberi pujian pun sama ya, memberi pujian kepada murid itu juga termasuk dalam budaya positif. Kemudian menciptakan lingkungan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya akhiri, saya selaku moderator atau pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami, saya Aldi Apriyadi, calon guru penggerak angkatan 9 dan kawan saya yaitu Ibu Helmina SPD, yaitu CGP angkatan yang 9 tahun 2023. Di sini kami akan memberikan atau menyalurkan apa yang kami dapat selama CGP atau selama pendidikan angkatan guru penggerak di angkatan ke-9 ini. Di sini namanya adalah diseminasi terkait masalah guru penggerak yang telah kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan. Nah, di sini akan kami salurkan atau akan kami jelaskan terkait tentang budaya positif di sekolah. Nanti ada teman saya atau rekan kita juga yaitu Ibu Lena yang akan menambahkan terkait masalah budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, apa sih budaya positif di sekolah itu? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Apa kira-kira budaya positif di sekolah? Biasanya kebiasaan kan kita selalu tahunya adalah peraturan sekolah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Ya. Sebetulnya kalau peraturan itu konotasinya sangat terlalu besar. Konotasinya pengertiannya terlalu besar. Karena kalau dia peraturan berarti anak-anak itu dihukum. Betul kan? Kalau ada peraturan berarti harus ada sanksi atau hukuman. Nah, sementara anak itu tidak boleh dihukum Bapak Ibu.
Selama pembelajaran, anak itu kalau bicara tentang budaya positif tidak boleh ada hukuman. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum itu kayaknya Bapak Ibu tegang-tegang. Yuk kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Setuju tidak? Ngantuk. Ya, sebelum kita melanjutkan apa sih tadi itu diseminasi atau budaya positif, kita ice breaking. Ayo Bapak Ibu kita ayo Bu, mohon bisa berdiri. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ditiru nanti ya Bu ya Bapak Ibu ya, diikuti gerakannya. Disconnected. Tunggu sebentar, saya sini dulu. Mati ya? Oh, ya jeda ya. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Goyang Bu. Diputar-putar, Bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. tangan diputar-putar, Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. diputar-putar, Putar, diputar-putar, 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 diputar ke kiri. Yuk. Terima kasih. Yuk, udah. Bagaimana Ibu-ibu, Bapak-bapak? Segar? Sudah bisa fokus? Fokus. Baik, Bapak Ibu, kita perhatikan di sini sebelum kita terkait masalah apa sih budaya positif itu. Sebelumnya kita pendahuluan. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemian atau persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu. Kita ini diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara adalah petaninya. Anak-anak itu adalah ladangnya. Ya, atau tanamannya yang akan kita tanam. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara biar bisa berkembang? Tergantung kita petaninya. Apakah dia mau dipupuk kah? Atau dia mau diberikan siram secara setiap hari? Itu tergantung petaninya. Nah, itulah ibaratkan sekolah itu adalah ibaratkan seorang petani yang sedang menyemaikan bibit. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus dari uraian tersebut kita dapat tujuannya. Tujuannya dulu Bu. Tujuannya adalah Ibu, tujuannya Bu. Nah, tujuannya aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, yaitu sekolah SD 4 Kedondong. Sekolah meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu sudah tahu profil Pancasila seperti apa muridnya. Kalau merujuk atau menganut terkait masalah filosofi Ki Hajar Dewantara, harusnya kita itu bahasanya apa ya, menuhankan atau bahasanya berhamba kepada murid. Jadi guru itu aslinya atau menurut filosofi atau ininya Ki Hajar Dewantara itu kita menghamba kepada murid. Bukan berarti kita ada tanda kutip kayak kita kepada Tuhan, bukan. Maksudnya itu apa keinginan anak-anak itu harus kita ikuti. Bukan berarti diikuti lalu kita biarkan, bukan. Tetapi menuntun anak-anak supaya di kelak hari di masyarakat diterima. Begitu juga di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Itu. Jadi jangan sampai anak tersebut diberikan hukuman dengan apa yang mereka lakukan. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi aksi nyata budaya positif ini kita akan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal ya. Terus lanjut Ibu.
Tolak ukurnya adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi nanti kita akan membentuk atau akan kita membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita membuat keyakinan sekolah dulu. Bagaimana akan yakinnya di kelas kalau kita selaku pendidik dan selaku pengajar tidak meyakini kelas, meyakini sekolah yang ada di kita sendiri. Artinya, inilah tolak ukurnya, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita melakukan keyakinan di kelas, kita meyakini keyakinan di sekolah dulu. Bukan peraturan ya Bapak Ibu ya. Yang salah adalah kita selalu membuat peraturan sekolah dan peraturan kelas. Karena kalau konotasi yang saya bilang tadi, kalau peraturan pasti adanya hukuman, betul kan? Selama ini kita sudah melakukan itu, betul Bapak Ibu ya? Nah, sebetulnya tidak boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh memberikan hukuman sekecil apapun kepada anak. Ya. Terus lanjut kebiasaan-kebiasaan dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil Pancasila, yaitu pertama tolak ukurnya adalah rencana perbaikan. Yang kedua mengevaluasi kesepakatan yang telah dibuat secara berkala. Terus menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, di sini kan kita selalu posisi kontrol kita biasanya guru itu sebagai penghukum, terus mengadili, terus pemantau. Biasanya seperti itu kita selaku guru. Selalu menghukum anak-anak, kamu salah, kamu salah. Itu tidak boleh. Harusnya kita selaku guru itu adalah posisi kita adalah posisi kontrol sebagai manajer. Maksudnya manajer itu kita mengawasi mereka, tetapi mereka memberikan pilihan kepada mereka langsung kepada muridnya sendiri, bukan memberikan hukuman yang maunya kita, tetapi mereka berikan yang mau mereka apa? Kira-kira contoh seperti ini. Contoh Farhan terlambat sekolah atau Agas terlambat sekolah. Tidak kita berikan hukuman, tetapi bagaimana cara manajer kita memanajer diri kita dan manajer dirinya murid adalah dengan menawarkan apa kira-kira ide gagasan yang bagus untuk kamu agar tidak telat kembali. Seperti itu. Jadi kesepakatan itulah yang ditetapkan dengan kita selaku pendidik dan selaku murid. Begitu. Jadi kalau memang muridnya mau menghukum, ya hukumlah dirinya sendiri. Bukan kita selaku pendidik yang menghukum anak-anak tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus nanti juga menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut segitiga restitusi itu seperti apa. Terus berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab kita selaku pendidik, bukan tanggung jawabnya kepala sekolah juga bukan, dan tapi itu tanggung jawab kita semua warga sekolah. Siapa aja warga sekolah itu Bapak Ibu? Murid, terus guru, terus kepala sekolah dan orang tua. Betul sekali. Itu adalah warga sekolah, termasuk orang tua. Jadi jangan dilupakan orang tua itu, jangan ditinggalkan. Setiap ada hal apapun yang sekecil yang selalu dikomunikasikan dengan orang tua. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, ini tolak ukurnya. Terus harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Inilah tujuannya. Ini adalah harapannya, apa yang kita yakini tadi, apa yang kita buat tadi, ini harapannya. Jadi agar sekolah ini nyaman, aman, kita membuat keyakinan sekolah berdasarkan kesepakatan bersama warga sekolah. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan bikin peraturan, selama ini kan kita bikin peraturan sekolah itu sudah ada langsung dari sana. Artinya kadang-kadang kita tidak tahu dilarang terlambat gitu kan. Terus apa lagi Bu? Dilarang buang sampah. Nah, itu apa ya? Berarti kan kalau dilarang berarti kan ada hukuman. Kira-kira kalau saya membuang berarti ada hukuman. Seperti itu. Jadi jangan ada kata yang dilarang yang bikin yang katanya negatif gitu. Tapi yang lebih berpositif bagi katanya. Maksudnya kosakata yang kita gunakan untuk keyakinan sekolah itu. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Terus ini konsep inti budaya positif. Ini yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon
kita waktunya lumayan agak panjang. Perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi ini proses yang akan kita lalui sebelum mendapatkan keyakinan kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus lanjut. Next, Ibu. Nah, inilah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu profil Pancasila. Sudah tahu kan? Nah, yang pertama adalah beriman kepada atau beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang ini kesemuanya tidak lepas dari teori Ki Hajar Dewantara, itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini semua profil pelajar Pancasila ini adalah memang bisa kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut Ibu. Nah, ini disiplin positif. Maksudnya disiplin positif artinya yang artinya belajar. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi disiplin menurut Ibu itu seperti apa? Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih Bu? Peraturan. Sebelum ada apa slide yang saya tampilkan ini. Menurut Ibu selama ini disiplin itu apa? Sesuai aturan. Berarti sesuai peraturan yang dibuat, betul Ibu ya? Atau disiplin itu adalah perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Betul Ibu ya? Nah itu harusnya disiplin berdasarkan nilainya yang diyakini oleh kita sendiri. Sekarang coba contoh Ibu, anak zaman sekarang Bu, meskipun kita bilang disiplin harus maju, tetapi kadang-kadang anak itu tidak mau, benar kan? Ayo maju, nggak mau, tetap tidak mau. Karena itu disiplin itu bukan seperti itu, tapi apa yang kita yakini dengan berdasarkan kesepakatan bersama anak. Nah, itu yang akan kita bahas. Kenapa sih anak itu kalau kita suruh, padahal sudah ada peraturan kelas, harus ada yang anak itu bahasanya aktif, terus apa lagi Bu? Kreatif katanya. Tetapi kadang-kadang anak itu kita suruh untuk maju ke depan aja, kalau udah enggak. Siapa yang bisa maksain? Benar? Iya. Tetapi kalau kita buat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama, insya Allah kita akan coba kira-kira mau nggak dengan berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Apa sih dampaknya nanti akan kita lihat, Bapak Ibu ya. Dicoba nanti kita buat keyakinan kelas. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah ini Bu, ini yang selalu dilakukan oleh kita pendidik. Pasti Ibu selalu memberikan reward apabila anak mendapatkan nilai besar, bisa menjawab, benar Ibu ya? Terus bisa mau maju kelompoknya, biasanya seperti itu. Pasti Bapak Ibu mendapatkan reward atau anak-anak tersebut diberikan reward oleh Bapak Ibu, benar ya? Nah itu salah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan salah? Karena anak yang tidak maju tadi, yang tadinya mau maju, tadi tidak mau. Kenapa? Bahasanya iya saya bakal dikasih. Dan yang lainnya anak yang akan membuat sirik, bukan sirik mereka akan kurang kecemburuan sosial, betul. Jadi kecemburuan sosial itu akan berdampak kepada pembelajaran Bapak Ibu. Coba perhatikan,
Kalau kita selalu memberikan anak yang pinter-pinter aja, ini nak, ini hadiahnya, wah pinter nak, ini hadiah buat kamu. Kecemburuan sosial bagi anak-anak yang tidak pinter tadi Bapak Ibu. Sementara kita pendidik harus mendapatkan anak yang pintar dan yang bodoh, anak pintar dan yang tidak pintar itu harus sama mendapatkan pembelajarannya, jangan dibeda-bedakan seperti itu. Apalagi mendapatkan hukuman itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu ya. Jadi selama ini kita berarti sudah salah melakukan pembelajaran kepada anak-anak. Iya, karena kemarin juga saya selalu memberikan penghargaan nih, ini buat anak-anak yang bisa. Padahal ada anak yang tidak bisa, mereka langsung pasti don. Karena apa? Ya ampun, anak itu dapat hadiah terus, gitu, seperti itu. Jadi dia nggak akan diperhatikan. Dan itulah kebutuhan. Nanti kita akan belajar kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan anak tersebut? Kita akan belajar nanti. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah seperti itu. Ini nanti tujuan kita adalah setelah mendapat disiplin dan disiplin positif. Ini yang akan kita capai seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, next. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama dapat dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kita membuat nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang siapa dia, apapun dia orang tuanya, dan siapa, apakah dia kaya atau miskin, semua sama mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang kita akan praktekkan kepada anak-anak. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu yang nilai kebajikan itu karena dia memandang agama, wah ini orang Lampung aja yang kita perhatikan. Nggak boleh Bapak Ibu. Oh ini orang suku Jawa aja yang diperhatikan. Nah seperti itu tidak bisa itu Bapak Ibu ya. Karena semua itu adalah nilai-nilai tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di kita. Contohnya seperti ini Bu, bisa dibaca. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah profil Pancasila. Ini program Ibu Primarius Program atau PIP, terus keterampilan hidup dan skill. Nah, ini seperti ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Next. Selanjutnya Bu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan seluruhnya. Tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasarnya Ibu? Nah, kebutuhan dasar manusia ini. Nah, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan ini juga termasuk yang diinginkan oleh anak-anak. Anak-anak itu juga pengen bertahan hidup. Anak-anak juga pengen rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh kita dan diterima oleh teman-teman yang lainnya. Penguasaan sama Bu. Anak-anak juga kadang-kadang ada yang menguasai di dalam kelas itu. Mereka juga pengen menguasai. Ya, begitu juga kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan perlu dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, jadi jangan belajar itu bukan hanya menonton begitu-begitu aja, tapi kebebasan juga diperlukan oleh anak. Nanti juga ada kasus yang akan kita inikan. Terus kesenangan, bermain, humor atau sekedar tertawa. Jadi anak-anak juga perlu humor Bapak Ibu di kelas. Jadi jangan hanya belajarnya, ya catat beres selesai gitu. Anak-anak juga butuh kesenangan. Makanya kita selalu adakan ASBD, betul Bapak Ibu. Sudah? Cukup? Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ibu Helwina, yaitu adalah CDP Angkatan 9 juga. Silakan kepada Ibu Helwina, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Bila terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ibu-ibu? Semangat. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Ayo semuanya berdiri.
cari pasangan. Ayo, ini aturannya ya. Peserta berhadapan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan. Jarak kedua tangan kurang lebih 10 cm. Ayo Ibu Eva sama Ibu Kepala Sekolah. Sama ibu kepala sekolah, ayo. Jangan di situ nanti ngebayang. Nanti dulu sama ibu kepala sekolah. Ya, nah ini ice breakingnya namanya Abu dan Abi. Silakan tentukan siapa yang Abu dan siapa yang Abi. Ketika saya menyebut nama salah satu Abu atau Abi, silakan menangkap tangan kawannya ya. Ya, bisa dimulai. Contoh, ya contoh ya. Siapa yang Abu, siapa yang Abi? Iya, ya, ya, Abu. Kalau abu yang angkat Abi. Aduh, salah. Abu. Berjabatan apa gimana? Harus berjabatan apa gimana? Ayo, Abi. Sekali lagi ya. Ayo, Abi. Ya udah sekarang duduk kembali. Melanjutkan materi tentang budaya positif tadi, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada dua ya, dari dalam diri dan dari luar. Ya, motivasi ekstrinsik atau dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, motivasi perilaku manusia itu yang bagus itu dari dalam diri, kesadaran diri sendiri ya. Sedangkan kalau yang dari luar itu Kak, dia untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi sudah dijelaskan, perilaku itu baiknya itu dari dalam diri, jangan karena dia menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi intrinsik tadi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai ini yaitu nilai yang telah disepakati bersama, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ketika ia ingin melakukan sesuatu, jadi dia ini tidak karena dari orang lain, tetapi dari dalam diri dia sendiri. Karena dia sudah percaya dengan nilai yang ada pada dirinya, nilai-nilai yang lebih baik tentunya ya. Baiklah, selanjutnya di motivasi ini yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu terjadinya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman ini contohnya ada anak yang terlambat, kemudian guru ini langsung memberi hukuman seperti, ayo kamu berkeliling lapangan. Nah, itu kan terjadinya
tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Tetapi konsekuensi ini membuat murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap gurunya juga selalu memonitor murid. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian prosesnya juga dilakukan secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contoh, ada anak yang terlambat tadi. Sebagai seorang guru, dia pertama memanggil, menanya kenapa terlambat. Kemudian dia sendiri itu yang nanya, saya terlambat, kenapa? Dijawab sama dia. Kemudian diajak berkomunikasi, kemudian dicari solusinya oleh anak itu sendiri. Berarti kalau dia alasannya karena tidurnya terlalu larut malam, berarti jadi apa yang kamu lakukan kalau kamu tidur terlalu larut malam? Nanti dia akan menjawab, saya tidak akan tidur terlalu larut malam lagi. Ya, lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ayo, dari gambarnya aja kira-kira Manajer, teman. ya, betul. Ya, berarti manajer ya ibu-ibu, teman juga bisa. Kalau dia teman itu tidak memberi jarak gitu kepada anak. Kemudian kalau manajer, yaitu tadi yang melakukan secara restitusi tadi. Maka ia walaupun sudah lulus, dia itu masih diingat. Oh, saya ini pernah dihukum katanya dengan bapak itu, dengan ibu itu. Jadi itu kurang tepat. Nah, sini ada contohnya, yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian guru ini memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini disebut penghukum. Karena apa? Karena memberikan sesuatu yang tiba-tiba atau tidak direncanakan. Yang kedua yaitu berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi membuat anak itu seperti membuat merasa bersalah. Nah, yang ini kalau gurunya berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman. Ini juga bisa ya ibu ya, bapak-bapak ya. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kemudian yang manajer. Kalau manajer ini contohnya yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, anak ini kan berpikir ya, kalau dia membuat kesalahan, oh saya membuat salah ini. Kemudian dia menjawab. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari anak itu sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya. Jadi guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing agar anak itu memperbaiki dirinya, mencari solusi untuk kesalahannya. Lanjut. Sekarang posisi kontrol apakah aku
Ayo sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, silakan dilihat siapa ya kira-kira saya berada di posisi mana ini sekarang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya yaitu membuat merasa bersalah. Kemudian lanjut, kalau posisi kontrol, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu ibu? Penghukum. Iya. Ya, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Ayo Pak. Apa? Ya, betul. Lanjut. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Ya, betul. Udah bisa ya membedakan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ayo lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kan yang membuat murid, ya, hasil kebersamaan kesepakatan. Kalau keyakinan kelas itu kan yang membuat murid bersama teman-temannya. Tapi kalau peraturan kelas itu kan biasanya yang buat gurunya, bukan muridnya. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya ada hukuman kalau dia tidak mentaati peraturan. Kalau keyakinan itu ya karena dia sudah menyepakati sendiri, ya dia mungkin untuk melanggarnya pun dia kecil kemungkinan karena dibuat oleh mereka sendiri. Terima kasih. Ya, betul sekali ya Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Ya, buat teman-teman ada yang bisa menambahkan? Saya hanya sekedar menambahkan, ya apa yang dikatakan dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Kalau menurut keyakinan kelas, karena siswa dengan kesepakatan bersama di kelas, jadi mereka menyadari betul bahwa apa yang telah mereka ucapkan atau keinginan mereka, sehingga kelas itu akan tertib dengan sendirinya. Seperti itu, kira-kira. Kalau untuk peraturan yang dibuat dengan bersama guru, ada siswa yang melanggar, tentunya pasti akan ada hukuman. Hukuman pun ada langgarannya. Kemudian untuk penertiban kelas, melakukan peraturan kelas dengan keyakinan kelas tentu beda, Bu. Peraturan bisa mereka langgar, tetapi kalau untuk keyakinan karena mereka yang membuat, sehingga mereka yang kontrol diri sendiri oleh siswanya itu. Sekian, terima kasih. Sekian. Ya, bagus ya Bapak Ibu. Ternyata apa yang kami tularkan bisa diterima atau diserap. Terima kasih. Ayo, selanjut. Sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, kesalahan itu bisa siapa saja melakukannya. Tidak anak, tidak kita sebagai guru, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Nah, dengan kata yang kita sampaikan ke anak, yaitu dengan mengatakan berbuat salah itu wajar.
Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Di sini bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau dia merasa bersalah atau menyesal, ya saya mohon maaf Bu. Ya, jadi dia berhak ya merasakan apa yang dia rasakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang masih ingat? Apa aja? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Apa lagi? Kebebasan, betul. Kemudian penguasaan, pintar. Ya, itu ya salah satunya. Kemudian adapun kalimat yang diungkapkan guru ketika anak melakukan kesalahan tadi pada tahap validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di sini mungkin kan anak pasti dia mempunyai alasan. Seumpamanya dia terlambat. Kenapa kamu terlambat? Pasti kamu punya alasan. Jawabnya anak, iya Bu, saya bangun kesiangan. Ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini mereka melakukan kesalahan seperti yang tadi dikatakan karena mereka mempunyai untuk berupaya memenuhi suatu kebutuhan buat anak tersebut. Lanjut. Yang ketiga, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Keyakinan. Setelah membuat keyakinan kelas, kemudian anak tadi yang terlambat ya contohnya, mereka mempunyai di sini saat menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Kemudian kan dia menjawab ya, datang dan pulang tepat waktu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan memancing untuk anak mengatakan keyakinan kelasnya. Kemudian setelah ditanyakan keyakinan kelas, mereka katakan, nah mereka kan sadar dari dalam dirinya, oh ternyata saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi seorang guru di sini tidak menuduh ya atau menjas anak kamu salah, tidak, tetapi guru menanyakan alasan, kemudian kenapa alasan yang mereka tadi ya, kemudian menanyakan keyakinan. Dari keyakinan ini nanti timbullah suatu solusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Lanjut. Sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu kasusnya Fajar yang terlambat datang ke sekolah. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Materi kami sampai di sini. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas.
punya stick note ini beserta dengan rekan saya. Nah, ini sudah saya siapkan stick note. Stick note ini adalah tujuannya kita akan membuat keyakinan sekolah dulu sebelum kita membuat keyakinan kelas. Ya, tuliskan apa yang mau menjadi keinginan ibu di sekolah kita yang tentunya. Apakah ibu mau contoh datang harus sesuai dengan jam atau peraturan apa bahasanya memakai pakaian yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, atau ibu mau setiap hari makan bersama. Silakan apapun keinginan ibu dan menjadi kesepakatan kita di sekolah. Silakan dituangkan dalam di sini. Nanti kita akan tempelkan di sana dan akan kita buat kesepakatan sekolah. Mohon silakan Bu Ina. Ditulis dulu ya. Boleh 2, boleh 3, boleh. Silakan. Disilakan ditulis dulu keyakinan sekolah Bapak Ibu mau apa sekolah kita. Yang ditulis jangan pas yang di labnya ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita akan tempelkan di situ, sudah saya siapkan karton sebelah sini. Kita akan nulis apa sih keyakinan sekolah biar agar sekolah kita ini lebih nyaman, lebih aman dan sesuai dengan kesepakatan kita bersama tentunya. Ya ditulis silakan warna-warni nggak apa-apa. Bapak Ibu maunya apa disilakan ditulis dulu. Kepala sekolah pun boleh nulis silakan. Kepala sekolah pengen Bapak Ibu guru SD 4 jangan terlambat gitu silakan. Bapak Ibu kepala sekolah. Yang penting itu tadi Bu ya, di sini bukan kita mengkoreksi atau menjudge bahwa sekolah atau seseorang itu tidak lebih baik daripada kita. Silakan Ibu tempelkan. Nah begitu. Terima kasih Ibu Pipi. Ya ditempelkan. Ini berdasarkan kesepakatan kita bersama ya. Jangan dipaksakan dan jangan memaksakan. Sehingga nanti akan mendapatkan keyakinan sekolah kita seperti apa sih maunya, lebih enak, lebih nyaman. Oh lingkungan harus bersih. Nah seperti apa kita akan membuat keyakinannya? Ya. Baru 2 Ibu kepala sekolah dan Ibu Pipi. Silakan ibu-ibu bapak yang lainnya dipersilakan. Kalau masih kurang ini masih ada stick note-nya kok Ibu bapak. Ayo biar kita bacakan dan langsung kita buat kesepakatan ya. Ibu Nina dibuat catatan Ibu Nina biar kita bikin kesepakatan pakai kertas kosong dulu aja Ibu Nina. Langsung kita catat bikin kesimpulan budaya positif sekolah. Nah, kita bikin budaya positif sekolah. Saya sama. Saya nempel satu aja. Ya. Yang sama disama-samakan ya. Ini peraturannya kita bukan peraturan keyakinan, ini kita buat bersama. Sudah? Nah mau banyakin nggak apa-apa. Silakan luar nih kali ini masih ada. Mau warna kuning lagi. Ini banyakin nggak apa-apa itu. Bapak-bapak. Ini saya bacakan salah satu ya. Coba saya bacakan. Ada yang menulis Bapak Ibu, sejalan dan seirama. Satu sejalan, satu irama gitu maksudnya. Sejalan dan seirama maksudnya itu saling asah, saling kasih, saling asuh mungkin ya. Begitu mungkin ya. Berarti sama-sama merasakan hal yang sama kita rasakan. Berarti kekeluargaan yang dan kekompakan seperti itu mungkin ya. Kekeluargaan dan kekompakan. Terus rasa, itu ada juga sama rasa kekeluargaan, bertanggung jawab, disiplin. Ya itu. Nanti kita bacakan. Ayo silakan ditempel-tempel dulu Bapak Ibu. Di sini Bapak yang ditempelnya ini. Kita bacakan lagi nanti. Setelah itu baru kita berikan kesepakatan sekolah ya. Ada, boleh silahkan sebanyak-banyaknya. Lebih banyak lebih bagus.
Sudah ya, saya bacakan lagi nih ya. Iya ibu, saya bacakan. Ya. Yang pertama itu tulisan saya kayak guru aktif bersama. Mungkin sama ya, guru aktif bersama itu mungkin sejalan dan seirama mungkin hampir sama lah. Guru aktif bersama itu artinya mungkin rasa kekeluargaan dan rasa selaku sebagai pendidik itu saling bersama-sama, mungkin begitu, saling kekeluargaan dan bergotong royong, gitu ya mungkin ya. Hah? Benar nggak sih bu? Positifnya atau kosakata positifnya? Saling mengasihi, Saling mengasihi, saling mengasuh, dan menghargai sesama pendidik. Jadi apa di sini Saling menghargai, saling mengasuh, saling apalagi itu, itu pokoknya ya. Terus beraktif bersama, sejalan dan seirama, rasa kekeluargaan itu sama, saling menghargai sesama warga sekolah itu sama, saling menghargai sesama warga sekolah. Oke, itu ya. Jadi yang ada satu bahasa nih, satu sama sebetulnya bahasanya, kata-katanya, sejalan dan seirama, guru aktif bersama, terus rasa kekeluargaan, saling menghargai sesama warga sekolah, sesama guru harus saling akur, damai kemajuan Indonesia. Ini sama bu. Artinya satu bahasa tapi berbeda-beda kata. Yaitu kita simpulkan adalah apa tadi bu? Simpulkannya di situ saling menghargai sesama warga sekolah. Nah itu ya. Jadi yang kita dapatkan satu kesepakatan atau satu keyakinan sekolah kita, yaitu saling menghargai dan saling menghargai dan menyayangi sesama warga sekolah. Saling menghargai dan saling menyayangi sesama warga sekolah, yaitu kita guru sesama pendidik, murid sesama murid, nah seperti itu. Itu yang akan kita buat keyakinan sekolah kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin. Disiplin di sini apa bu? Disiplinnya apa ini? Oh, disiplin di sini. Datang lebih awal ketika piket, datang dan pulang sekolah sesuai dengan jam yang telah disepakati, menggunakan seragam sesuai hari yang ditentukan, guru datang dengan tepat waktu yang sudah ditetapkan, sama saja di satu jalan, berkreasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, indah dan asri, agar ini namanya inovatif, bukan? Ini nggak satu bu, ini itu namanya inovatif. Sekolah anti kekerasan juga sama, bukan satu disiplin. Terus disiplin waktu setiap mapel, oke. Kurangi tidak hadir di sekolah, oke. Sama berarti disiplin ya. Melaksanakan piket guru dengan tanggung jawab, sama disiplin ya. Peduli terpenuh terhadap peserta didik. Nah, oke, peduli beda ini bu. Peduli penuh terhadap peserta didik. Peduli itu ya sesama, betul. Terus datang dan pulang tepat waktu. Nah, berarti di sini ada 3 keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita dapatkan. Hanya memang kosakatanya banyak, sebetulnya sama maknanya. Contoh kayak tadi itu datang dan pulang sekolah sesuai dengan jam, terus memakai seragam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu sama sebetulnya. Intinya adalah disiplin, sama. Jadi betul ya. Jadi kita sepakati yang kedua adalah disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin apa lagi? Waktu, pakaian. Kan di situ ada tuh, ada pakaian, disiplin waktu ada, disiplin pakaian sudah, terus disiplin, ya disiplin waktu, disiplin waktu, bukan seperti itu. Apalagi? Disiplin dan bertanggung jawab. Oke, berarti disiplin dan bertanggung. Nah, itu tulisnya, ya. Itu sudah maknanya sudah tahu kayak Bapak Ibu tadi ya. Disiplinnya sudah jelas tadi. Disiplin datang terlambat, disiplin waktu, disiplin jam pelajaran, disiplin terkait masalah seragam, terus disiplin apa lagi tadi itu? Piket tanggung jawab masing-masing itu ya. Jadi disiplin waktu beda dengan disiplin piket Bapak Ibu. Itu ya. Jadi disiplinnya ada beberapa macam. Ada disiplin waktu, disiplin piket sesuai dengan tanggung jawabnya sendiri. Terus itu disiplin pakaian. Itu ya. Jadi ada 3 tema disiplinnya. Ya Bapak Ibu ya. Ini disepakat ya?
Sepakat ya kita semua ya? Sepakat tidak? Sepakat ya, kita yakin ya? Kita akan ketok palu nih. Oke, selanjutnya apalagi Ibu? Udah disiplin sudah. Terus sejalan dan seirama sudah. Cukup dua berarti ya. Apa satu lagi kira-kira? Menjadi guru yang inovatif. Oh iya tadi ada, benar. Oke. Inovatif dan kreatif. Berarti bukan, berarti itu ada satu, menjadi guru yang berkarakter. Betul tidak? Setuju? Setuju ya? Oke Bu. Berarti satunya menjadi guru yang berkarakter. Karakter apa saja? Inovasi, mandiri, terus apa lagi? Aktif dan kreatif dan menalar kritis. Kalau Ibu, jangan lupa menalar kritisnya. Nah, berkarakter, guru yang berkarakter. Iya, kita. Guru yang berkarakter. Sudah 3 ya berarti ya kita ya, dapatkan ya. Sepakat ini akan kita menjadi kita yakini. Sepakat ya? Semoga. Oke, itu saja keyakinan sekolah yang akan kita sepakati pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya membacakan kembali nih. Ada 3 kesepakatan keyakinan sekolah yang sudah kita dapati. Yang pertama adalah saling menghargai sesama warga sekolah. Itu tadi saling asah, saling asuh, dan empati. Saling kasih, saling asuh, dan empati yang pasti. Apa yang dirasakan teman sejawat kita rasakan bersama. Apa pahitnya yang dirasakan teman sejawat kita rasakan. Saling bantu Bapak Ibu. Yakin? Insya Allah. Yakin nggak? Yakin tidak Bapak Ibu? Yakin tidak nih? Yakin ya? Sepakat ya? Sepakat tidak? Oke, sepakat yang pertama. Terus disiplin dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan bersama. Deal? Sepakat? Oke, disiplin tadi ya. Terus yang ketiga, menjadi guru yang berkarakter. Sepakat? Oke, jadi ini tidak ada hukumannya Bapak Ibu, tapi ini menjadi amalan menjadi catatan amalan ibu-ibu ini. Motivasi. Iya, dan motivasi tentunya. Jadi jangan sampai kita yang membuat keyakinan sekolah kita sendiri, kita yang melanggar. Gimana kita mau meyakini anak kita sendiri di kelas? Itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan kami berdua di sini pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila kami mengganggu aktivitas atau waktu Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu pulang sudah dari tadi dengan waktu yang menurun waktu dengan beberapa menit. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian kami kurang tepat atau tidak pas, karena kami sama-sama masih belajar. Dan ini yang mampunya kami persembahkan selama pendidikan menjadi guru penggerak. Begitu saja Bapak Ibu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.